Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, kita melihat ada sebuah peristiwa yang sangat menarik untuk kita lihat bersama-sama berkaitan dengan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa itu terjadi di sebuah desa di perbatasan antara Samaria dan juga Galilea. Alkitab mencatat bahwa di sebuah desa dalam perbatasan Samaria dan Galilea pada waktu Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, dia bertemu dengan 10 orang kusta. Tapi kalau kita melihat secara rinci, kemungkinan itu bukan di sebuah desa tetapi di luar desa. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara jelas nama desa itu, tetapi kita melihat bahwa keadaan itu atau peristiwa itu terjadi di perbatasan antara Samaria dan juga Galilea. Yang perlu kita perhatikan adalah siapa orang-orang kelompok orang-orang kusta ini. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesehatan secara fisiknya karena sakit penyakit tertentu. Alkitab mencatat bahwa ada 10 orang yang berpenyakit kusta yang memanggil Yesus untuk meminta sebuah pertolongan. Memang kita tidak melihat apakah mereka adalah orang-orang Galilea. Kalau kita melihat bahwa peristiwa itu terjadi antara Samaria dan Galilea, tapi kita tidak tahu secara pasti apakah mereka adalah orang-orang Galilea, atau mereka adalah orang-orang Samaria, atau mereka adalah orang-orang Yahudi atau non-Yahudi. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara bahwa di antara orang ke-10 orang yang berpenyakit kusta ini, salah satunya adalah orang Samaria. Mereka adalah kelompok yang terisolasi dari masyarakat pada umumnya. Memang kalau kita memperhatikan bahwa di dalam kitab Bilangan sangat jelas, dalam kitab Musa, dalam kitab Bilangan, bahwa orang-orang yang berpenyakit kusta itu tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah atau pemukiman masyarakat pada umumnya. Bilangan pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat menjelaskan kepada saya dan saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Jelas bahwa orang-orang yang berpenyakit kusta dalam perjanjian lama, mereka adalah kelompok yang dinajiskan. Mereka tidak diperkenankan untuk masuk di dalam kelompok masyarakat pada umumnya.
harus tinggal di luar daripada perkampungan, harus tinggal di luar daripada kota, harus tinggal di luar daripada desa di mana orang-orang pada umumnya tinggal pada saat itu. Bahkan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-13 juga mencatat cerita yang sama tentang orang-orang yang berpenyakit kusta. Imamat pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-45 sampai dengan 46, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutup mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Oleh sebab itu saya percaya bahwa ketika peristiwa yang terjadi dalam Lukas pasal yang ke-17 ini, Yesus menemukan 10 orang kusta. Mereka tidak berada di desa, tetapi dimungkinkan bahwa mereka berada di luar dari desa atau di perbatasan desa, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang najis. Dan ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa mereka tinggal agak jauh. Kalau saudara memperhatikan Lukas pasal yang 17 ayat 12 menjelaskan bahwa mereka tinggal agak jauh. Ini menunjukkan bahwa ada jarak antara orang yang sehat dengan kelompok orang yang berpenyakit kusta ini. Memang tidak ada batasan spesifik yang tertulis di sana berapa jarak yang mereka harus miliki antara orang yang kena penyakit kusta dan tidak. Tetapi biasanya sebagai penguasa atau penguasa daerah menerapkan sebuah disiplin, paling tidak mereka harus punya jarak 45 meter dari orang yang sehat terhadap orang yang berpenyakit kusta. Ini keadaan yang membuat mereka terisolir. Ini keadaan yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Saudara, COVID-19 juga membuat sebuah keadaan yang membuat kita tidak nyaman, karena ada batasan-batasan yang kemudian dirancang oleh pemerintah bahwa kita harus memiliki jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kita harus memiliki jarak antara satu dengan yang lain. Kita harus membatasi sosial-sosial tertentu. Ini menunjukkan bahwa perbedaan itu membuat kita tidak nyaman. Tapi inilah yang terjadi. Orang-orang yang berpenyakit kusta ini membangun sebuah komunitas. Membuat sebuah komunitas berkumpul dalam satu waktu tertentu, berkumpul dalam tempat-tempat tertentu. Dia tidak memedulikan batasan-batasan yang mungkin pernah terjadi. Mereka tidak mempedulikan asal-usul daripada orang-orang itu. Kita tidak tahu apakah mereka dari kelompok Yahudi atau non-Yahudi. Kita tidak tahu mereka dari kelompok Samaria atau Galilea. Tapi mereka berkumpul dalam satu tempat, merasakan bahwa senasib sepenanggungan, memiliki nasib yang sama karena menderita penyakit yang sama. Saudara lihat bahwa orang Yahudi sangat jelas bahwa tidak berkumpul dan bersahabat dengan orang-orang Samaria. Seringkali kita menemukan satu pernyataan bahwa orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria, tapi ini tidak berlaku bagi orang yang memiliki nasib yang sama dan persoalan yang sama. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kemalangan, sakit penyakit, bencana alam, dan segala macam bisa menghilangkan batasan-batasan rasial tertentu. Tidak mempedulikan agama apa, tidak mempedulikan suku apa, tidak mempedulikan bangsa apa, tidak mempedulikan warna kulit apa, ketika berada dalam satu keadaan yang sama, dalam penderitaan yang sama, pergumulan yang sama, situasi yang sama, mereka akan merasakan senasib dan sepenanggungan. Sebagai contoh, ketika ada orang yang terkena penyakit tertentu, mereka akan merasakan bahwa ada orang lain yang juga memiliki penyakit yang sama. Mereka akan merasakan punya perasaan yang sama, senasib, sepenanggungan, seperasaan yang sama, sehingga biasanya mereka membangun sebuah komunitas-komunitas. Katakanlah ada komunitas orang-orang yang kena gagal ginjal. Katakanlah ada komunitas-komunitas orang-orang yang kena serangan jantung, atau katakanlah orang-orang yang berpenyakit jantung, berpenyakit paru, atau komunitas-komunitas yang lain. Dan mungkin juga kita ada mengenal bahwa ada komunitas para janda, komunitas para duda, dan komunitas-komunitas yang lain merasakan senasib, sepenanggungan.
Dan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita bahwa ketika ada bencana alam yang terjadi, biasanya hewan-hewan itu mereka akan mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Apakah itu yang buas dan tidak buas? Mereka akan berada di satu tempat yang kering bersama-sama, dan biasanya mereka akan melupakan bahwa mereka adalah binatang yang buas atau tidak buas. Mereka akan hidup bersama-sama, merasakan perasaan yang sama, dan meninggalkan kebuasan mereka karena mereka hanya memikirkan tentang hidupnya yang harus dipertahankan. Ini membuktikan bahwa perasaan yang sama, senasib yang sama, situasi yang sama membuat orang-orang ini tidak mempedulikan lagi dari kelompok atau golongan manapun. Mereka hidup bersama-sama 10 orang ini. Ini yang dialami oleh kelompok orang-orang yang kena penyakit kusta ini. Dia tidak mempedulikan apakah dia orang Yahudi atau bukan Yahudi, orang Samaria atau bukan Samaria, tetapi mereka berkumpul bersama-sama, merasakan situasi yang sama di tepi sebuah desa di perbatasan Samaria dan Galilea itu. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan? Memang jelas ketika seseorang menghadapi satu sakit penyakit, kesembuhan merupakan satu harapan yang sangat utama di atas segala-galanya. Kesembuhan merupakan satu harapan yang diinginkan di atas segala-galanya. Tidak peduli seberapa banyak waktu yang harus dihabiskan untuk mendapatkan kesembuhan, untuk terapi dan segala macam. Tidak peduli berapa uang yang akan dihabiskan untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit yang dirasakan. Uang bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa dibeli. Tidak peduli berapa waktu, berapa biaya, tidak peduli bagaimana prosesnya untuk mendapatkan kesembuhan. Orang akan menginginkan bahwa kesembuhan yang diharapkan, kesembuhan adalah satu-satunya sebuah impian yang diinginkan. Tanpa pengecualian bahwa orang yang berpenyakit kusta ini, kelompok 10 orang ini juga menginginkan sesuatu yang sama. Dia ingin ditahirkan, dia ingin disembuhkan. Oleh sebab itu ketika Yesus melewati daerah itu, dia berseru kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ini menunjukkan sebuah permohonan atau sebuah keinginan bahwa mereka sangat rindu, sangat ingin untuk disembuhkan dari penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Dan saudara melihat bahwa ketika Yesus melihat mereka berseru, lalu Yesus mengatakan di ayat yang ke-14, "Pergilah, tunjukkanlah kepada imam-imam akan dirimu." Pada waktu Yesus mengatakan seperti itu, dengan ketaatan mereka meninggalkan tempat duduk mereka meninggalkan kerumunan mereka, dan 10 orang ini berjalan untuk menunjukkan dirinya kepada imam sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab imamat, bagaimana aturan yang harus dilakukan bagi seorang yang kena penyakit kusta. Seorang imam harus meneliti, seseorang imam harus meneliti dengan teliti tentang penyakit ini. Dan mereka meyakini bahwa mereka akan diteliti oleh seorang imam apakah mereka dapat disembuhkan. Tapi yang menarik, kuasa Tuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Di tengah perjalanan 10 orang kusta ini menjadi tahir dan disehatkan. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang penuh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan mujizat yang terjadi bagi 10 orang kusta ini. Perkataan Yesus yang memiliki kuasa yang sedemikian hebat, tidak perlu harus mendapatkan jamahan, tidak perlu harus menyentuh jumbai baju Yesus, tetapi dengan perkataannya yang penuh kuasa, dan Tuhan dengan perkataannya yang sama pernah menghardik lautan sehingga menjadi tenang, topan sehingga menjadi tenang, sakit penyakit sehingga menjadi pergi, setan menjadi pergi. Dan dengan ucapannya yang sama, kuasanya ditunjukkan hanya melalui perintahnya, "Pergilah." Dan ketaatan dari orang-orang ini menunjukkan bahwa ketaatannya membuahkan hasil. Di tengah perjalanan, belum sampai dia bertemu dengan para imam, mereka ditahirkan. Ini menunjukkan kuasa ucapan Tuhan Yesus yang begitu hebat dan luar biasa. Suatu mujizat yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi
Tuhan, kita melihat sebuah keadaan ini begitu hebat dan luar biasa. Bagaimana respon dari orang-orang yang disembuhkan ini? Kita melihat kelanjutan dari cerita itu. Bagaimana respon yang dialami oleh ke-10 orang kusta ini? Alkitab mengatakan bahwa salah satu dari orang itu kembali kepada Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus. Kembali kepada Yesus dan mengucapkan suatu ucapan syukur kepada Yesus dan memuliakan Allah, dan orang itu adalah orang Samaria. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ada 9 orang lain yang juga disembuhkan tidak kembali kepada Yesus, sehingga Yesus bertanya, bukankah yang pergi tadi adalah 10 orang? Kenapa hanya 1 orang yang kembali? Dan kemana yang 9 itu? Jelas bahwa salah satu dari orang Samaria yang terkena kusta itu, mereka mengalami satu mujizat dalam hidupnya dan kembali kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi 9 orang yang lain pergi dan tidak kembali lagi untuk berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Peristiwa ini memberikan satu penjelasan atau gambaran bagi saya dan saudara. Betapa sangat menyedihkan. Kebanyakan orang yang sulit untuk menerima, kebanyakan orang yang sulit untuk memberikan ucapan terima kasih terhadap apa yang pernah mereka alami, terhadap apa yang mereka pernah rasakan. Ini sebuah gambaran. Bayangkan, ini sebuah gambaran keadaan yang sangat menyedihkan, yang sangat memprihatinkan. Demikian sering terjadi bagi saya dan saudara. Kebanyakan manusia melupakan untuk mengucapkan terima kasih kepada apa yang pernah dia rasakan. 1 banding 9 orang, 10 orang disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali untuk mengucapkan terima kasih dengan apa yang dia rasakan. Ini sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan. Ini sebuah situasi gambaran yang sangat menyedihkan. Betapa sulitnya orang untuk mengucapkan terima kasih. Seringkali ada orang-orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah membesarkan dia. Orang tuanya sudah mendidik dia. Orang tuanya sudah merawat dia. Orang tuanya sudah memberikan biaya untuk dia, tetapi dia tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Bahkan ketika di hari tuanya, orang tuanya seringkali dianggap sebagai persoalan di dalam keluarganya. Orang tuanya dianggap sebagai pribadi-pribadi yang menyusahkan di dalam keluarganya. Dan tidak jarang, kadang-kadang anak-anak membiarkan orang-orang tuanya yang sudah renta, yang sudah tidak berdaya, tanpa melihat jerih payahnya, tanpa melihat perjuangannya, tanpa melihat kesusahannya. Bahkan mungkin dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk anak-anaknya, dan membiarkan orang tuanya untuk tinggal di pantai-pantai jompo. Ini membuktikan bahwa sering sekali kita menemukan betapa banyaknya orang yang tidak pernah merasakan berterima kasih dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia pernah nikmati di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah media massa, bagaimana saya melihat sebuah keadaan yang sangat tragis. Ada orang tua yang membesarkan anak, memberikan pendidikan yang baik, bahkan anak ini sampai menjadi dokter spesialis, menikah, dibiayai dengan biaya yang cukup besar, ditanggung dengan biaya yang cukup mewah sekali pernikahannya. Tapi akhirnya ada masalah sedikit yang dialami oleh sang anak yang sudah sukses ini dengan orang tuanya, dan sang anak menulis sebuah surat terbuka di majalah, di koran, bahwa memutuskan untuk tidak lagi menjadi bagian hubungan mereka antara anak dan juga orang tua. Kasus ini masih bergulir di persidangan. Ini sebuah keadaan menunjukkan bahwa manusia sulit sekali untuk berterima kasih dengan apa yang pernah dirasakan, yang pernah dialami. Ada orang-orang yang juga sulit berterima kasih kepada sesamanya. Mungkin di atas karir yang saudara miliki, di atas puncak karir yang saudara dapatkan, pekerjaan yang saudara dapatkan, ada orang-orang yang pernah membantu, ada orang-orang yang pernah menolong. Tapi seringkali orang-orang bisa melupakan bahwa sahabat-sahabatnya yang pernah menolong dan membantu, menunjukkan betapa sulitnya orang bisa merasakan ucapan terima kasih.
Oleh sebab itu ada pepatah-pepatah yang mengatakan air susu dibalas air tuba. Ada pepatah-pepatah yang mengatakan kacang lupa kulit, menunjukkan bahwa orang-orang sulit sekali untuk memberikan perasaan terima kasih dengan apa yang pernah mereka alami. Dan lebih menyedihkan lagi bahwa seringkali kita melihat bahwa ada orang-orang yang tidak pernah bisa berterima kasih dengan Allah. Tidak pernah bisa mengingat dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Allah, seperti yang terjadi bagi orang-orang kusta ini. Waktu sakit penyakit melanda, mereka akan datang kepada Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan bercampur tangan. Waktu keadaan sulit, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menjamah dan bercampur tangan di dalam hidupnya. Waktu persoalan-persoalan datang, mereka datang kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan bercampur tangan. Waktu keadaan mencari jodoh pasangan hidup, mereka bergumul dan berdoa supaya Tuhan bercampur tangan. Tetapi ketika semuanya itu dibereskan oleh Tuhan, ketika semuanya itu sudah dilewatinya dengan sangat baik dan Tuhan bercampur tangan dalam setiap kesulitan, Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya, Tuhan bercampur tangan dalam pergumulan-pergumulan hidupnya, persoalan-persoalan hidupnya, kebanyakan orang mulai melupakan Tuhan dan tidak mengingat dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan, persis seperti apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita melihat betapa banyaknya orang yang sedang berdoa di berbagai daerah, di negara ini, di dunia ini, bergumul bersama-sama, berjuang bersama-sama supaya Tuhan memulihkan negeri ini, supaya Tuhan memulihkan dunia ini, supaya Tuhan memulihkan keadaannya dalam keadaan yang sungguh kronis karena situasi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Ada orang-orang yang merindukan, sudah lama tidak dapat bergereja karena batasan-batasan yang terjadi. Ada orang yang merindukan supaya keadaan lingkungannya menjadi pulih kembali. Saya ingin katakan kepada saudara, seandainya Tuhan memulihkan segala sesuatu berjalan dengan baik kembali, seandainya Tuhan mengizinkan semuanya berjalan dengan baik kembali, gereja-gereja kembali dibuka, tempat-tempat pelayanan kembali dibuka, diizinkan untuk berkumpul bersama-sama. Persoalannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh ingin memberikan diri, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan kerjakan? Atau jangan-jangan saudara akan tetap absen, tidak pernah ke gereja ketika gereja dibuka dan dianjurkan untuk beribadah bersama dengan orang-orang kudus lainnya? Saat ini kita berjuang dan terus berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan ini. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan ini, persoalannya, sungguhkah kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita tersungkur di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita pakai kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena Tuhan sudah bercampur tangan dan memulihkan keadaan kita. Kalau belajar dari 10 orang kusta ini, kita melihat perbandingan yang sangat menyedihkan. 10 orang disembuhkan sama-sama, tetapi hanya 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur. 9 orang lainnya tidak kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini perbandingan yang sangat menyedihkan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara mendengarkan firman ini, kalau 10 orang disembuhkan oleh Tuhan, paling tidak 9 orang harus tetap kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Atau 10-10-nya harus datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan keadaan ini, kalau situasi berjalan dengan baik beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, semuanya berjalan dengan baik, sekolah-sekolah dapat dibuka, gereja-gereja dapat dibuka, pertemuan-pertemuan dapat dibuka. Sungguhkah saudara akan pergunakan hal itu untuk memuliakan Tuhan?
Sungguhkah saudara akan pergunakan atau saudara akan melupakan semuanya itu seperti halnya 9 orang kusta yang disembuhkan itu. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya peristiwa yang terjadi di dalam Lukas pasal yang 17 ini mengingatkan kepada saya dan saudara bagaimana kita merasakan kehidupan yang bisa berterima kasih dengan segala keadaan yang pernah kita alami. Kita dapat berterima kasih dan kita tunjukkan kepada orang tua yang pernah memberikan kita kehidupan, merawat kita dengan baik. Kita dapat berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin berjasa dalam kehidupan kita. Siapapun yang berjasa, sahabat-sahabat kita yang berjasa kepada hidup kita, kita layak mengucapkan terima kasih. Terlebih yang terpenting adalah kita harus mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan bercampur tangan sedemikian rupa. Tuhan melawat hidup kita hari demi hari. Mungkin sakit penyakit yang saudara pernah rasakan dan dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Jangan lupa bahwa kita harus datang seperti halnya satu orang berkusta yang berasal dari Samaria itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia bersungkur di hadapan kaki Tuhan. Dia memuliakan Allah. Dia mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Sesuatu hal yang menyedihkan kalau saya dan saudara diberkati Tuhan luar biasa, tetapi saudara melupakan Tuhan dan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.